Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di siang hari ini saya pengen nyapa para sedulur-sedulur saya, sahabat-sahabat saya di kanal saya ini. Oke teman-teman, beberapa saat yang lalu teman-teman, kita semua tahu bahwasanya Partai Golkar ya teman-teman. Partai Golkar sudah membangun komunikasi politik dan dikabarkan hendak bergabung dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, di mana koalisi tersebut dibentuk oleh dua partai besar di negara kita ini, yaitu Partai Gerindra dan juga Partai Kebangkitan Bangsa. Seperti kita tahu ya teman-teman, koalisi tersebut terbentuk untuk mengusung capres dan cawapres untuk maju di Pilpres 2024 nanti. Nah, kalau kita lihat sepertinya memang walaupun sudah terbentuk komunikasi antara Partai Golkar dan dua partai pengusung koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, tampaknya akan susah ya untuk mereka tergabung menjadi satu koalisi. Karena seperti yang kita tahu, komitmen awal daripada koalisi Kebangkitan Indonesia Raya adalah mengusung capres Prabowo Subianto dan cawapresnya adalah Muhaimin Iskandar. Nah, seperti kita tahu teman-teman, partai politik itu memiliki kepentingan strategis, kepentingan pokok dari partai mereka. Salah satunya adalah menempatkan kader partai mereka untuk memenangkan konstelasi di Pilpres 2024 nanti, dan jika menang pun mereka memiliki kader yang turut serta dalam menjalankan roda pemerintahan ya. Nah, itu salah satu kepentingan partai politik ketika akan maju di konstelasi politik, terutamanya di pemilu ya teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu nih, kalau kita lihat dari perolehan suara daripada pemilu yang sebelumnya, kita tahu adalah nomor 1 adalah PDIP, kemudian nomor 2 Partai Gerindra, nomor 3-nya Partai Golkar, dan nomor 4-nya adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Artinya di sini ya teman-teman, Golkar tuh ya partai 3 besar ya di perolehan pemilu yang lalu. Artinya Golkar sendiri pun punya agenda, yaitu untuk menempatkan kader mereka, yaitu pimpinan mereka Airlangga Hartarto, untuk menjadi capres atau minimalnya lah cawapres. Nah, di sini tentunya ketika akan tergabung akan agak rumit, karena memang di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya cawapresnya udah Muhaimin Iskandar di sini kan. Dan Golkar ini partai besar, tentunya juga mereka posisi tawarnya besar ya teman-teman. Posisi tawarnya besar. Tapi pastinya juga akan susah, karena memang koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sepertinya sudah komit betul, harga matinya adalah capresnya Prabowo Subianto dan cawapresnya adalah Muhaimin Iskandar. Dan tawarannya kepada Partai Golkar sih dengar-dengar kepada Airlangga Hartarto adalah menjadi ketua tim pemenangan atau tim sukses dari capres Prabowo Subianto dan cawapres Muhaimin Iskandar. Artinya di sini juga posisinya agak susah ya teman-teman. Tapi kita lihat nanti, pastinya juga akan ada deal-deal antara ketiga partai tersebut. Sedangkan posisi Partai Golkar sendiri posisinya juga agak sulit teman-teman, karena seperti yang kita tahu, Partai Golkar sebelumnya tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, di mana partai pengusung dari koalisi tersebut ada 3. Satu Partai PAN atau Partai Amanat Nasional, kemudian ada Partai Golkar sendiri, dan ketiganya adalah Partai P3. Nah, seperti yang kita tahu, P3 beberapa saat waktu yang lalu, ketika sebetulnya sudah tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu, tapi kemudian mereka mendukung ataupun mengusung Ganjar Pranowo yang merupakan capres dari PDIP. Mereka mendukungnya, untuk keputusan politik mereka adalah mendukung capres Ganjar Pranowo ya. Artinya di sini memang agak aneh gitu kan, kalau kemudian mereka tetap tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu ya. Karena di koalisi Indonesia Bersatu memang capresnya kan gambarannya adalah Airlangga Hartarto daripada Golkar kan gitu kan. Tapi kemudian mereka
bergabung untuk mendukung Ganjar Pranowo. Artinya satu koalisi kemudian ada dua calon kan kayaknya agak mungkin juga kan. Nah kemudian nggak lama juga timbul isu ataupun berita-berita, kemudian dugaan-dugaan bahwasanya PAN, Partai Amanat Nasional, juga kemungkinan besar akan juga menyusul P3 untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024 nanti. Karena memang kedua partai tersebut sudah dari waktu yang lama memang sebetulnya mereka mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi capres di Pilpres 2024 nanti. Tapi karena memang waktu itu tidak ada kepastian, mereka kemudian bergabung dengan Partai Golkar membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Nah, di sini posisi Golkar sangat susah gitu kan, karena memang kalau kemudian PAN dan P3 kemudian tergabung untuk mendukung Ganjar Pranowo, tentunya Golkar nggak bisa mengusung capres mereka sendiri ya, tanpa koalisi dengan partai yang lain. Oke, kayaknya memang tampaknya memang masih serba menunggu ya, masih agak rumit lah, nggak mudah sepertinya juga kan. Nah kemudian kalau kita lihat peta seperti ini, kalau menurut saya sendiri kemungkinan besar ya teman-teman, akan ada kemungkinan besar 3 capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti. Satu adalah Anies Baswedan, kedua Ganjar Pranowo, dan yang ketiga kita masih menunggu kan, dan kemungkinan besar adalah Prabowo Subianto. Nah petanya kalau kemudian ada 3 capres, saya pikir ini sangat menguntungkan bagi kubu Anies Baswedan ya, sangat menguntungkan karena di sini memang Prabowo Subianto juga memiliki masa akar rumput sendiri yang sebetulnya mirip-mirip ya masanya sebetulnya kalau kita lihat peta pendukung Prabowo Subianto dan Anies Baswedan ya. Pendukungnya besar, sempat kita lihat bahwasanya kemudian di pemilu yang lalu sampai Partai Gerindra itu jadi posisi kedua ya, partai yang perolehan suara terbesar kedua. Tapi kita akan melihat gambarannya bahwasanya pendukung dari Prabowo Subianto itu juga mirip ya, kayaknya masanya mirip dengan Anies Baswedan ya. Karena Anies Baswedan juga waktu yang lalu juga diusung oleh Partai Gerindra untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Artinya ini mirip-mirip nih pengusung mereka. Masa pendukung mereka mirip ya. Tapi memang ada banyak peristiwa yang terjadi. Salah satunya adalah kemudian Bapak Prabowo Subianto tergabung dengan kabinetnya Presiden Jokowi yang sebetulnya mereka dulunya asal usulnya kan oposisi ya. Oposisi, yang satu pemenang pemilu, yang satu yang dikalahkan dan kemudian beroposisi. Tapi kemudian karena hal-hal tertentu kemudian Prabowo Subianto tergabung dengan kabinet Presiden Joko Widodo dan menjadi Menhankam ya, Menteri Pertahanan. Nah seperti yang kita lihat memang banyak kemudian dari pengikut ataupun simpatisan Partai Gerindra yang kemudian merasa juga sebagian kecewa atau sebagian juga merasa mengungkapkan sakit hati karena mungkin mereka merasa gitu kan, mereka telah berjuang tapi kemudian yang mereka perjuangkan malah bergabung dengan lawan politik atau lawan politik mereka. Nah hal-hal seperti ini memunculkan spekulasi bahwasanya mereka juga masih tetap, tapi memang kemudian akan sebagian besar masih tetap mendukung calon yang sepertinya memang satu frekuensi seperti mereka. Nah di sini ada Anies Baswedan gitu kan. Nah Prabowo Subianto sendiri kita nggak tahu sekarang posisinya seberapa besar pendukungnya yang dulu kemudian mendukung Prabowo Subianto dan otomatis ya dukungannya ke Partai Gerindra. Otomatis kalau di negara kita ini dukung tokohnya sekaligus mendukung partainya gitu kan. Nah yang seperti kita lihat sebetulnya Prabowo Subianto sendiri sekarang memang tergabung dengan partai-partai atau koalisi-koalisi yang memang sepertinya memang direstui oleh pemerintah secara nggak langsung lah ya, memang yang memang disiapkan kan memang untuk kalau mereka menang untuk melanjutkan keberlanjutan agenda-agenda ataupun agenda-agenda pembangunan yang memang udah ditetapkan ya, yang memang udah dijalankan di era Presiden Jokowi gitu kan. Nah mungkin di sini kan memang kemudian
di situ ada dua ya, memang calon yang memang dapat endorse langsung dari Presiden Jokowi secara nggak langsung ya. Sudah jelas kan, bukan rahasia publik lagi, Presiden Jokowi di sini endorse kan, sempat mengendorse Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Tentunya ini kalau nggak secara nggak langsung, sebetulnya kalau menurut saya akan memecah suara atau membelah suara sebagian daripada pendukung Ganjar Pranowo. Saya pikir seperti itu kan, akan terbagi gitu kan. Sedangkan masa Prabowo Subianto yang dulu, saya rasa kemungkinan besar tetap akan bergabung dengan Anies Baswedan. Dan posisi seperti ini kalau menurut saya juga menguntungkan kubu Anies Baswedan, menguntungkan sekali dalam untuk perolehan suara mereka di kedepannya. Nah, tinggal kita lihat gitu kan faktor cawapres gitu kan. Cawapresnya ini sedikit PR karena memang kalau di kubu Anies Baswedan ini seperti yang kita tahu teman-teman, beberapa waktu yang lalu memang sempat partai pengusung Anies Baswedan seperti PKS, kemudian Partai Demokrat sempat mengajukan nama daripada kader partai mereka untuk menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Tapi saya lihat juga kurang signifikan. Kemudian kalau contohnya kalau dari Partai Keadilan gitu kan, Partai Keadilan memang akar pengikutnya kuat itu ada di DKI Jakarta, Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat gitu kan, dan beberapa wilayah di Sumatera. Dan sepertinya profil pemilihnya sama dengan simpatisan Anies Baswedan, karena Anies Baswedan ini posisinya juga kuatnya kalau saya lihat di DKI Jakarta, kemudian Provinsi Banten, kemudian Jawa Barat, dan beberapa wilayah di Sumatera gitu kan. Artinya kalau dijoinin jadi juga kayaknya nggak akan signifikan menambah suara Anies Baswedan nanti di Pilpres 2024 nanti. Begitupun calon yang mungkin diusulkan oleh Partai Demokrat, karena memang akar rumput pendukungnya mereka sama, profil background pendukungnya gitu kan. Sebetulnya memang yang paling pas sebetulnya adalah cawapres dari Anies Baswedan itu adalah orang yang memang punya popularitas kuat, memiliki elektabilitas kuat, kemudian memiliki pengikut akar rumput yang kuat di wilayah Jawa Tengah ataupun Jawa Timur ataupun di Indonesia Timur. Karena di wilayah-wilayah tersebut kalau menurut saya Anies Baswedan kurang populer gitu kan. Kurang populer walaupun sekarang juga udah tumbuh simpatisan mereka di situ, tapi saya rasa kalau untuk cuma 8-9 bulan terlalu pendek ya untuk membentuk relawan ataupun pengikut ataupun simpatisan di tempat-tempat tersebut. Tapi lagi-lagi juga benturannya partai politik ini punya kepentingan ya untuk menempatkan kader-kader mereka untuk ikut serta di konstelasi pemilu nanti gitu kan. Pastinya mereka punya kepentingan partai dan kepentingan strategis gitu kan. Nah, sepertinya hal-hal seperti ini kalau nggak dilihat secara kepala dingin gitu kan, karena memang resikonya kalau ngambil dari wilayah tersebut, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun dari Indonesia Timur, ada kemungkinan bahwasanya tokoh tersebut kemungkinan nggak dari kader dari 3 partai yang mengusung Anies Baswedan. Walaupun Partai Nasdem pun sudah mengungkapkan Bapak Surya Paloh untuk memberikan kebebasan kepada Anies Baswedan untuk memilih cawapresnya sendiri, tapi tampaknya di perjalanannya juga ada deal-deal dan nego-nego yang agak susah gitu kan. Dan saya memang memberikan saran juga, urun rembuk saran gitu kan, seputar simpatisan Anies Baswedan. Memang ya rumit, tapi saya pikir demi kemenangan Anies Baswedan di 2024 gitu kan, usaha pemenangan Anies Baswedan sangatlah penting untuk partai koalisinya untuk berkepala dingin dan memikirkan untuk mengambil calon yang mungkin bukan kader dari partai-partai pengusung Anies Baswedan, yang asalnya memang dari area Jawa Tengah, Jawa Timur ataupun Indonesia Timur. Karena memang itu sangat vital sekali untuk pemenangan Pilpres 2024 nanti kan. Yang terpenting adalah pemenangannya tersebut kan, dan faktor cawapres memang faktor yang paling vital kan. Sangat vital sekali gitu kan. Dan memang udah banyak nama-nama yang bermunculan sebetulnya ideal untuk cawapreskan untuk menjadi pasangan Anies Baswedan gitu kan. Tapi memang tampaknya memang di luar kader partai pengusung Anies Baswedan. Dan memang agak susah saya pikir, tapi kalau menurut saya sendiri memang harus partai-partai pengusung Anies Baswedan harus berkepala dingin, karena memang tujuh aja kalau udah mencalonkan itu kan mengeluarkan usaha pembiayaan yang besar kan sampai 2024 nanti ya, yang terutama adalah kemenangan ya, kemenangan daripada calon yang mereka bawa kan.
Terlepas dari itu, untuk saat ini ketika calonnya nanti ada 3, saya rasa memang kemudian peluang untuk Anies Baswedan menang di Pilpres 2024 nanti semakin besar, dan hal tersebut memang kalau menurut saya memang keuntungan terbesar dari untuk kubu Anies Baswedan. Tapi memang tetap masih menunggu cawapres daripada Anies Baswedan. Kalau kita lihat memang sampai dari pencalonan Anies Baswedan hingga saat ini belum ada berita tentang cawapres Anies Baswedan. Sepertinya memang masih dipersiapkan, dan memang masih ada deal-deal dan nego-nego antar partai politik yang mendukung Anies Baswedan, dan tampaknya juga alot ya teman-teman. Nah, yang bisa kita lakukan kalau saya sendiri seperti pendukung Anies Baswedan, simpatisan Anies Baswedan, ya selalu mendukung beliau, mendoakan beliau selalu agar selalu mendapat bantuan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang perjalanannya masih panjang gitu kan, dan banyak kepentingan, karena memang kita lihat kan banyak pergerakan kan saat ini, banyak anggota tokoh-tokoh dari partai politik tertentu pindah ke partai politik yang lain gitu kan, bergabung dengan partai politik yang lain. Ada pendekatan-pendekatan dengan partai politik ke koalisi-koalisi yang sudah terbentuk kan, yang kemungkinan bisa aja mereka akan ada deal-deal baru kan. Artinya memang masih panjang perjalanan Anies Baswedan menuju 2024, dan masih banyak hal yang bisa terjadi. Nah, di sini kalau untuk para simpatisannya, agar saya selalu berpesan agar selalu mendukung beliau dan juga membantu dan saling mengenal antara simpatisan Anies Baswedan gitu kan. Dan kalau kemudian banyak komen-komen fitnah ataupun isu negatif ataupun hinaan gitu, saya rasa nggak perlu direspon yang banyak muncul di media sosial, karena kalau kemudian kita merespon mereka gitu kan, intinya akan tambah menaikkan konstelasi politiknya. Kedua juga kita nggak jauh beda sama mereka gitu kan. Artinya yang kalau bisa pengikut Anies Baswedan ini tetap mendukung Anies Baswedan dengan cara elegan dan santun, sehingga kedepannya demokrasi di negara kita ini menjadi berkualitas dan bermartabat gitu kan. Oke, itu aja teman-teman. Saya pikir obrolan kita di pagi hari ini. Nggak lupa salam seduluran untuk para sahabat Anies Baswedan dimanapun kalian berada. Yuk, jayo.